Baru-baru ini saya mendapat curhatan dari seorang kawan kita yang juga sedang mencari pasangan hidupnya lewat online. Kawan kita ini sebut saja namanya Bunga. Dia berkenalan dengan seseorang lewat sebuah aplikasi. By the way, setelah saya meriset aplikasi itu, sama sekali saya tidak merekomendasikan aplikasi itu untuk mencari jodoh. Sekedar catatannya, please, kalau mau cari jodoh lewat online, sebaiknya diriset dulu. Pakailah media yang tepat. Jangan asal saja. Jangan sekedar yang bisa menghubungkan kamu dengan sembarang orang saja di samudra internet ini. Jadi, lewat aplikasi itu, Bunga berkenalan dengan seorang pria yang mengaku orang Jerman. Secara si Bunga tahu bahwa Jerman adalah negara yang aman, jadi dia percaya saja bahwa orang itu pasti benar. Si orang mengaku Jerman ini katanya kehilangan pekerjaan karena corona. Kedua orang tuanya sudah meninggal dan semua uangnya dibawa lari mantan. Si Bunga sempat minta video call, tapi si Jerman ini selalu menolak dengan banyak alasan. Setelah didesak, akhirnya dia mau. Tapi gelap semua dan mukanya tidak kelihatan. HP-nya rusak katanya. Drakor banget dah pokoknya. Saya juga pernah video call dengan seseorang. Dia berdiri di depan pintu membelakangi cahaya, sehingga mukanya nggak kelihatan. Saya nggak pakai babi bu, langsung saya blok aja. Nah, kembali ke Bunga. Si orang Jerman ini minta duit. Walaupun ada kecurigaan, tapi karena kasihan, akhirnya Bunga mengirimkan 300 euro sesuai permintaan si Jerman ini. Hitung-hitung amal katanya. Lagi pula, kata si Bunga, si abang sayang ini sejak awal sangat sopan dan perhatian banget. Bulan berikutnya dia minta lagi 250 euro. Sampai berapa kali? 4 kali ya? Terakhir minta pinjam 1.500 euro. Ya, sekitar 25 juta rupiah lah. Kalau nggak salah katanya untuk cari pekerjaan. Saya jadi ikut sedih dengar cerita si Bunga ini. Dan Bunga ini tidak sendirian. Dia bukan satu-satunya korban yang pernah saya dengar. Ada lagi temannya teman saya, sebut saja namanya Mawar. Mawar chatting beberapa bulan dengan seorang bule. Katanya bule itu mau datang ke Indonesia menikahi Mawar. Lalu mereka akan membangun bisnis bersama-sama. Kemudian si abang bule mengalami masalah. Dia minta bantuan sekian dolar. Sekitar 40 juta rupiah lah. Mawar ingin menyelamatkan si abang sayang. Dia pinjamlah uang kiri kanan, termasuk ke teman saya itu. Katanya nanti diganti setelah si abang sayang datang ke Indonesia. Ketika teman saya itu cerita ke saya cuma bilang, relakan saja uangnya, Nek. Dia tidak akan pernah datang. Ada juga yang menggunakan naluri keibuan kita. Ceritanya, dia single parent dan ingin cari ibu untuk putra satu-satunya yang masih balita. Ini anak saya. Dia akan kasih lihat fotonya. Yang bikin kamu akan menjerit pelan. Oh, he's so cute. Lalu suatu hari, dua laki-laki yang kamu cintai ini sedang dalam perjalanan untuk mengunjungi kamu ke Indonesia. Lalu di suatu transit, mereka stuck karena urusan pasport lah atau apalah. Ini situasi yang emergency. Lalu dia call a friend. Emergency call. Butuh dana cepat. Dan tadam! Dirimulah sang pahlawan. Calon mama untuk anak cute ini. Apapun modusnya ladies, sis, kakak adik, intinya adalah ujung-ujungnya duit. Mungkin dia bikin kamu merasa nyaman dan terpesona karena kesopanannya. Karena dia nggak pernah ngajak kamu cat mesum, tidak seperti yang lainnya. Karena memang tujuan mereka bukan itu. Mereka nggak peduli dengan urusan-urusan seperti itu. Tujuan mereka adalah uang, bukan seks. Saya kadang lihat barisan sakit hati yang membagikan foto-foto para penipu dan penjahat ini. Padahal, menurut saya, kuncinya bukan di foto. Mereka bisa pakai foto siapa saja. Ada jutaan foto yang bisa mereka comot dari sosmed atau dari Google. Bahkan mereka bisa pakai foto para jenderal Amerika. Mereka bisa ganti-ganti tiap hari. Jadi, bukan itu yang terpenting. Yang perlu kita kenali bukan fotonya, melainkan tujuannya dan modus-modusnya atau pola-polanya. Dan yang jauh lebih penting adalah kita perlu buka pikiran kita. Pakai akal sehat kita, supaya kita jangan terlalu dibutakan oleh cinta. Pada awalnya saya juga tidak bisa membedakan antara orang beneran dengan para scammers ini.
Tetapi setelah saya mengamati perilaku orang-orang di online dating, akhirnya saya dapat mengenali mereka. Bahkan saya dapat mengenali mereka sejak awal, hanya dengan sekilas pandang saja. Kamu bisa bilang saya sombong, nggak apa-apa, karena ini pengalaman saya. Dan saya sudah membuktikan ini banyak kali. Ada beberapa teman yang sharing ke saya tentang bule yang mereka sedang dekat. Setelah saya ajukan 2 atau 3 pertanyaan, dan mereka menjawab begini dan begitu, saya sudah langsung tahu aja. Saya cuma bilang hati-hati aja. Kalau sudah ujung-ujungnya duit, dicoret aja. Dan emang benar, UUD-nya cepat atau lambat pasti keluar. Bagaimana saya tahu sejak awal? Sebenarnya kalau kita sudah tahu prinsip-prinsipnya, atau pola-polanya, atau ciri-cirinya, mengenali mereka itu sudah sangat gampang. Setelah menonton video ini, kamu pasti juga bisa mengenalinya dengan gampang. Dan kamu akan cepat ngeh kalau kamu ketemu ciri-cirinya, atau kamu sudah lihat pola-polanya. Saya ingin membagikan ini kepada kamu, supaya kamu tidak perlu buang-buang waktu dan energi buat mereka. Apalagi sampai buang-buang uang. Nah, jadi bagaimanakah caranya mengenali para scammers di online dating? Pertama-tama ingatlah bahwa tujuan mereka adalah uang. Di online dating yang saya pakai, bahkan ada disclaimers atau pernyataan atau peringatan. Jangan sekali-kali mengirimkan uang kepada orang yang Anda kenal melalui internet. Mereka boleh saja sopan, romantis, dan mungkin menjadi orang satu-satunya di muka bumi ini yang care sama kamu. Tetapi begitu dia sudah mulai drama dan menyinggung soal uang, please ingat kata-kata Kian Amorete ini. Di-blok aja, Nek. Nggak usah babi bu, langsung blok aja. Kedengarannya kejam kan? Tapi ingat sis, dunia online, termasuk dunia online dating, bisa jauh lebih kejam dan mengerikan daripada itu. Kecuali ya, kalau dia yang mau ngirim duit ke kamu, ya terima aja sih. Asal jangan, katanya dia mau kirim duit ke kamu, tapi minta dulu. Ya sama aja bohong, sebab ada juga teman saya yang sangat beruntung. Ada beberapa pria yang dia kenal lewat online dating, malah ngirimin dia duit. Karena teman saya ini single parent untuk 3 anak yang masih kecil. Tapi jangan malah karena ini kamu minta duit ya. Kalau saya bilang sih, itu adalah rezeki buat anak-anak si teman saya itu. Nah, jadi ini adalah prinsip yang paling pertama. Never, 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 never send money. Apapun dah alasannya. Hidup dia bukan tanggung jawab kamu. Apalagi kalau kita sebagai perempuan. Masa sih kita yang kirim duit ke laki-laki? Kalau saya, untungnya saya orangnya terbilang kuat. Kalau soal urusan uang sama laki, selain karena memang nggak ada, juga saya nggak mau. Enak aja, saya udah capek-capek kerja, kiriman ke ortu aja nggak cukup-cukup. Ini mau kirim ke laki-laki, duh. Sedangkan kencan saja, saya akan langsung ilfil kalau saya yang bayarin. Tapi lain kali lah kita ngomong soal ini ya. Mungkin kamu berpikiran feminis, bahwa laki-laki dan perempuan harus setara dalam hubungan. Harus saling tolong-menolong, harus saling menopang dalam suka dan duka. Betul, 100% benar bagi pasangan yang sudah level suami istri. Bukan antara kamu dengan seseorang yang baru kamu kenal lewat internet. Bukan dengan lelaki yang masih level PDKT. Dan apalagi ini yang belum sama sekali pernah bertemu. Kedua, ingatlah bahwa mereka tahu impian kamu adalah menikah. Bahkan mereka tahu bahwa kamu sudah terdesak untuk menikah. Inilah kelemahan kita sebagai perempuan Indonesia umumnya. Seolah-olah menikah adalah tujuan tertinggi hidup kita. Ditambah lagi dengan tekanan-tekanan dari kehidupan sosial kita yang seperti terus-menerus mendesak kita untuk menikah. Apalagi kalau kita perempuan yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Makanya kalau kita sudah berumur 30 tahun dan belum menikah, kita pun lama-lama akan merasa rendah diri. Kurang berharga, apalah. Makanya kalau ada yang kasih kita perhatian, kasih kita janji-janji manis, bahwa dia akan menikahi kita akan merasa berharga lagi. Dan gampang meleleh. Inilah yang dimanfaatkan oleh para scammers itu. Mereka mungkin akan memuji-muji kamu. Bukan hanya cantik, tapi juga baik hati, penolong, hormat kepada orang tua dan guru, dan rajin menabung. Dia akan membuat kamu merasa bahwa dialah satu-satunya orang di muka bumi ini yang care sama kamu. Dialah pangeran impian kamu. Tapi ingat nomor 1. Kalau ujung-ujungnya dia ngomong soal duit, coret aja langsung. Kalaupun dia orang benar, bukan scammer, kalau dia punya kesulitan keuangan, nggak usahlah kamu mau menjadi pahlawan buat dia. Mengawali sebuah hubungan dengan laki-laki yang bermasalah finansial,
bukanlah awal yang baik untuk sebuah hubungan. Percaya deh. Apalagi kalian beda negara. Untuk menikah, urusannya panjang dan makan biaya yang tidak sedikit. Siapa yang akan membiayai? 4L, lu lagi. Sampai kapan? Jadi, kuatkan saja hatimu, coret dia, dan mulai lagi perburuanmu. Ada banyak ikan kok di laut. Yang ketiga, ingatlah, kalau kamu merasa ada sesuatu yang salah, berarti memang ada sesuatu yang salah. Dengarkan kata hatimu, dengarkan instingmu. Memang kadang-kadang ini sangat tricky, karena kadang-kadang ada juga kejadian yang kebetulan. Sama kayak saya dulu. Jadi waktu awal-awal saya main di online dating, saya sempat terjebak sama scammers ini gara-gara ada sebuah kejadian yang kebetulan. Ditambah lagi dengan sayanya yang kegeeran, masih anak baru, dan gampang bucin. Ya udah, lengkap lah. Sebenarnya saya udah curiga ada yang aneh, tapi saya mengabaikan semuanya. Setelah saya tersadar, saya baru getok-getok kepala. Aduh, kan sudah ada feeling. Kok bisa-bisanya nggak ngeh? Jadi apakah keanehan-keanehan yang saya abaikan itu? Pertama, dia langsung mengirimkan mail, padahal dia tidak pernah melihat profil saya. Di kemudian hari ada juga yang mungkin sudah sedikit cerdas, lalu pura-pura mengklik profil kita, mengirim interesting, kemudian langsung kirim mail. Kedua, mail itu panjang dan langsung memuji-muji, tapi tidak menyebut nama saya. Pakai hello dear aja. Hello dear, semacam mail, template gitu. Yang kemungkinan besar langsung kirim blast gitu aja ke semua. Lalu menunggu ada perempuan bucin yang menyambarnya. Yang ketiga, dia langsung kasih kontak pribadinya. Waktu itu kita masih zaman WM. Yahoo Messenger, WA belum ada. Dia langsung kasih WM-nya, dan tololnya saya langsung balas kontak dia ke WM. Nah, yang kebetulannya adalah, waktu itu saya suka koleksi quotes, dan quotes favorit saya pada saat itu sama dengan status message dia di WM. Jadi langsunglah saya merasa, inilah pertanda dari Tuhan. Dialah pria yang Tuhan kirimkan buat saya. Keanehan keempat adalah setiap kali kita chatting, cuma awalnya saja dia menyapa, halo dear. Lalu setelah itu dia bilang dia sibuk kerja. Untuk meyakinkan saya, dia menyalakan videonya. Sambil bekerja sambil kita chatting. Tapi chatting-chattingan dia tidak nyambung. Kadang dia menjauh dari komputer, tapi di message dia sedang typing. Saya udah curiga, tapi saya pikir, mungkin masalah jaringan. Ada sedikit delay. Keanehan kelima, kadang isi pesan dia hanya quotes cinta atau relationship. Pokoknya nggak nyambung, bukan percakapan. Atau dia bilang dia akan bertugas apa. Saya bertanya, kok masih online aja? Dia menjawab bla 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 lah. Lagi-lagi mengherankan saya, tapi saya tetap nggak ngeh. Nah, setelah beberapa minggu, dia bilang dia mau kirim paket. Paket itu berisi uang lah, laptop, bunga, boneka, ini itu. Lalu dia kirimkan saya foto sebuah koper. Yang bodohnya saya itu sudah terpikir, kok barang-barang itu semuanya bisa muat ke dalam koper sekecil itu. Tapi saya sudah kepalang bucin, nggak mikir panjang lagi. Keanehan berikutnya adalah, untuk meyakinkan saya, dia kasih saya link bukti pengiriman. Untuk saya lacak kiriman itu sudah sampai di mana. Tapi waktu saya cek websitenya, saya lihat kok websitenya gratisan ya. Tapi saya kibas aja, sudahlah. Dan bangkeknya dia lagi. Dia bilang uang itu untuk pernikahan kita. Jadi dia bilang uruslah pernikahan kita di situ. Nanti aku datang menyusul. Untungnya aku cuma bilang ke seorang teman, coba kalau sudah lapor ke gereja, kan bisa-bisa aku berdoa, oh Tuhan, biar aku dikutuk jadi cicak aja. Biar bisa ngumpet di lubang dinding. Lalu cerita selanjutnya adalah, kiriman itu nyangkut di Malaysia. Lalu seseorang dengan nomor kode Malaysia menelpon saya, minta saya kirim berapa ringgit gitu untuk menebus paket itu. Baru pada saat itulah seperti ada selaput yang terlepas dari mata saya. Saya tersadar bahwa dia itu hanya penipu jahanam. Sementara saya terpaku, orang di Malaysia itu membentak saya dengan nada tinggi, mendesak saya untuk menebus kiriman itu. Segera, dia marah karena saya lelet. Sedangkan ini adalah sambungan internasional. Saya sudah merugikan perusahaan dia. Paket ini ditujukan untuk kamu. Kalau bukan kamu yang menebusnya, siapa lagi? Emang gue pikirin? Saya jawab tidak, lalu tutup telepon. Setelah itu lewat WM, si scammers itu mencaci maki saya juga. Keluarlah kata-kata kotornya yang selama ini tidak pernah dia ucapkan. Ini saya dicaci maki karena saya tidak memenuhi permintaan mereka. Untuk kasus si Bunga dan Mawar, setelah dikirimin duit, si scammers itu tetap baik dan menawan. Tentu saja,
sebab mereka masih berharap lebih. Kan lumayan kalau Bunga dan Mawar masih mau mengirimkan 2 atau 3 kali lagi. Dan ketika mereka tersadar, semua sudah terlambat. Duitnya sudah melayang. Jadi, dari kasus-kasus ini, kita dapat melihat pola-pola yang sama, atau modus-modus atau ciri-ciri yang sama pada setiap kasus, yakni pertama, pesan template. Ini adalah mail yang bunyinya sangat umum, tidak personal, tidak menyebut nama, sebab memang ditujukan kepada banyak orang. Yang kedua, chattingan yang mencurigakan, aneh, atau nggak nyambung. Yang ketiga, kata-katanya bertabur puji-pujian dan janji-janji manis. Yang keempat, hidupnya penuh drama atau tiba-tiba ada kejadian drama. Yang kelima, ada emergency atau situasi darurat. Yang keenam, butuh dana cepat. Dia akan membuat kamu mengambil tindakan cepat untuk menolong dia, sehingga kamu mengirim uangnya tanpa berpikir panjang lagi. Yang ketujuh, you are the hero. Dia akan menggiringmu sehingga merasa sebagai pahlawan yang baik hati. Nah, jadi ladies, buat kamu yang sudah jadi korban, sabar aja. Kalau kamu mau lapor ke polisi, silahkan aja. Apakah polisi bisa menangkap mereka? Mungkin aja. Tapi atas dasar apa? Apakah si scammers memaksa atau mengancam kamu untuk mengirimkan uang? Tidak kan? Kamu mengirimkannya dengan sukarela dan penuh cinta. Jadi, yang terpenting sekarang adalah berdamailah dengan hatimu. Relakan saja yang sudah terjadi. Jangan biarkan hatimu menjadi pahit. Ini bukan kesalahan kamu. Kamu hanya terlalu baik dan berhati mulia. Jadikan saja ini sebagai pelajaran. Dan jangan menyerah hanya karena para penipu itu. Lagi pula kan sudah kepalang basah. Masa sih kamu sudah jadi korban segala? Lalu kamu mau menyerah begitu saja? Setidaknya sekarang kamu sudah mendapat pelajaran yang berharga. Dan untuk kamu yang baru mulai berkiprah di dunia online dating, ingatlah ini. Yang pertama, kalau sudah ngomong tentang uang, stop aja langsung. Nggak ada gunanya kamu minta penjelasan sama dia. Stop, block, coret. Yang kedua, kalau kamu merasa ada sesuatu yang salah, mungkin memang ada sesuatu yang salah, maka dengarkan. Yang ketiga, jangan pernah seolah-olah kamu ingin membeli cinta dan kasih sayang. Laki-laki yang baik tidak akan pernah membebani kamu dengan masalah-masalahnya. Apalagi masalah keuangan. Kalau dia begitu, itu berarti dia bukan laki-laki yang baik. Gak usah kamu merasa bersalah, merasa gak enak hati, atau merasa menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada orang di belahan dunia sana yang mengalami kesusahan dan kamu tidak bisa menolongnya, lebih baik kamu memberikan cinta dan kasih sayangmu itu kepada orang-orang yang dekat di sekitarmu. Yang keempat, pakai akal sehat ya. Cinta memang tak mengenal logika, tapi akal sehat membuat cinta dan hubungan menjadi lebih sehat dan membahagiakan. Semoga ini bermanfaat. Semoga kamu berhasil mendapatkan pasangan hidup yang baik. Sampai jumpa.